Nama saya Sri Rusmayanti. Kami akan membahas tentang analisis korelasi rang Spearman. Baik teman-teman, kelompok kami akan membahas tentang apa itu korelasi rang Spearman, apa itu koefisien determinasi atau R, apa itu uji signifikan atau uji Z, dan aplikasi SPSS. Yang pertama yang akan kita bahas adalah korelasi rang Spearman. Dalam korelasi rang Spearman, data yang akan dikorelasikan bisa berasal dari sumber data yang tidak sama. Jenis data yang akan dikorelasikan berasal dari data ordinal dan variabel tidak harus berdistribusi normal. Korelasi rang Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi rang Spearman disimbolkan dengan RS atau terkadang ditulis dengan rho atau RHO. Nah, nilai dari rho juga bisa diinterpretasikan bagaimana makna dari nilai tersebut dengan melihat tabel yang ada di bawah ini. Misalnya, kalau 0,5 lebih kecil sama dengan rho lebih kecil dari 0,7 dan rho negatifnya minus 0,5 kurang dari sama dengan rho kurang dari minus 0,7, maka kategorinya dikategorikan moderat. Nah, selanjutnya di sini juga ada rumus untuk mencari korelasi rang Spearman, yaitu rumusnya rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Keterangannya adalah rho sama dengan koefisien korelasi rang Spearman sendiri. D kuadrat itu ranking yang dikuadratkan. N Selanjutnya, jika dilakukan secara manual, maka langkah-langkah dalam melakukan uji korelasi rang Spearman adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Misalnya, cari total variabel X dengan mentotalkan item-item variabel X. Yang kedua, lakukan ranking skor total X, RX, dan ranking total Y, RY. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar, tergantung permasalahannya. Bila ada yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Yang ketiga, cari nilai D, yaitu selisih dari RX dikurangi dengan RY. Yang keempat, mencari nilai D2, yaitu kuadrat D, atau selisih RX dikurangi RY. Pembahasan selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R. Koefisien determinasi ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar Y dipengaruhi oleh variabel X yang diujikan pada data tersebut. Koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau X dalam menjelaskan varian dari variabel terkait atau Y. Secara sederhana, koefisien determinasi ini
dihitung dengan mengkuadratkan nilai korelasinya R, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. KD sama dengan R sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%, dengan keterangan KD sama dengan nilai koefisien determinasi, R sama dengan nilai koefisien korelasi. Dalam case ini, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjust R square. Interpretasinya sama dengan R square. Akan tetapi, nilai adjust R square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antar variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terkait. Nilai adjust R square dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap nol atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terkait. Nama saya Bilqis Hanifah Abdullah Samsina dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang slide 10, yaitu mengenai uji signifikan atau uji Z, di mana setelah nilai RH sudah ditemukan di slide sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan uji Z. Adapun rumusnya yaitu Z hitung pengen dicari sama dengan RH per 1 per akar N-1. Nanti aku kasih contohnya seperti ini. Nah, si Z-nya itu adalah nilai dari uji Z. Nah, sedangkan RH-nya itu nilai korelasi rank Sperman. Nah, N-nya itu banyaknya data yang dicari. Yaitu slide 11, yaitu kriteria penolakan dengan Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H ditolaknya dan HA diterima. Cara baca tabel Z-nya adalah kasih nih, tentukan taraf keyakinan penelitian, misalnya 95%. Taraf keyakinan 95% berarti interval keyakinannya atau alfanya itu 0,05. Dari mana sih itu 0,05 itu didapat? Jadi cara penghitungannya gini. Nah, nilai 0,05 ini merupakan desimal dari 5%. Desimal dari 5% nih yang diperoleh dari pengurangan 100%. Nah, selaku kebenaran absolutnya yaitu 95%. Jadi, gimana sih cara dapetin si 0,05 ini? Jadi caranya gini, si 100%-nya kurang 95%. Jadi hasilnya itu 5% atau didesimalinnya itu 0,05. Nah, yang kedua, tentukan uji yang digunakan, apakah satu sisi atau dua sisi. Nah, penentuan satu sisi atau dua sisi itu didasarkan hipotesis penelitian kalian nih yang kalian lagi kerjakan. Nah, jika hipotesis hanya mendapatkan jika hipotesis itu terdapat hubungan, maka artinya bentuk hubungan belum ditentukan apakah positif maupun negatif. Dan demikian juga kalau misalkan pakai dua sisi. Kalau misalkan hipotesisnya menyatakan ternyata ada hubungan positif atau ada hubungan negatif, maka artinya hubungan sudah ditentukan. Dan demikian menggunakan uji satu sisi. Jadi kalau misalkan kalian nih memakai uji yang kalau misalkan hipotesisnya itu terdapat hubungan berarti itu belum dinyatakan ada hubungan di penelitian kalian. Nah, kalau misalkan udah dibilang nih terdapat hubungan positif,
maupun negatif berarti emang udah fix, itu berarti benar ada hubungannya gitu. Yang ketiga, jika uji dua sisi maka dilihat di tabel Z. Nah, dalam uji dua sisi interval keyakinan dibagi dua, yaitu 0,05 per 2 atau 2 dibagi 2 sama dengan 0,025. Cari pada kolom nilai yang paling mendekati 0,025 itu di tabel Z yang tadi tuh. Nah, kalian bisa lihat di tabel Z itu tuh di Google. Biasanya sekarang itu udah banyak juga loh, kayak tabel-tabel Z itu tuh kalian cari aja tinggal di Google. Nah, dari nilai yang di paling dekat itu, maka tarik garisnya itu ke kiri, jangan ke kanan, sehingga bertemu dengan nilai 1,9 ditambah 0,060 sama dengan 1,96. Nah, batas kiri pengambilan keputusan dengan kurva adalah minus 1,96. Batas kanannya itu plus 1,96. Keputusannya yaitu tolak HO dan terima H1 jika min Z hitung kurang dari minus 1,96 dan lebih dari plus 1,96. Sebaliknya, kalau misalkan terima HO dan tolak H1 jika si min Z-nya dihitung lebih dari minus 1,96 dan kurang dari plus 1,96. Jadi kalian bisa ngeliat tabel si Z-nya itu bisa kalian cari di Google ya. Selanjutnya yaitu slide 12 itu mengenai cara penggunaan aplikasi SPSS untuk membantu kalian mengerjakan penelitian tersebut. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih cara menggunakan SPSS. Pertama, kalian harus punya nih aplikasi SPSS. Lalu siapkan datanya yang mau diteliti. Nah, terus klik analisa, correlate, different. Nah, kemudian variabel yang akan dihitung ke variabel sebelah kanan dan checklist pada eksperimen to child, lalu klik OK. Hasil RHO-nya sama dengan hasil hitung dengan rumus manual, yaitu 0,808 sama dengan 81. Artinya, maka dikategorikan kuat pada tabel hiperpretasi dalam korelasi eksperimen. Nah, habis itu selanjutnya itu uji signifikan. Jika nilai SEG-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak HO-nya terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel. Jika nilai SEG-nya itu lebih dari 0,05 ya, terus dapat disimpulkan dengan tolak HA terima HO, yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel tersebut. Nah, dalam SPSS untuk pengujian hipotesis pada korelasi eksperimen bisa dilihat dari hasil output di atas dengan nilai SEG-nya itu 2 minus 1, yaitu 0,005. Dapat disimpulkan dari SEG-nya 0,005 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dengan tolak HO terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kita. Kayak garis besarnya yaitu analisa korelasi eksperimen digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal tanpa memerlukan distribusi normal. Korelasi ini dinyatakan dengan RHO dalam dalam simbol itu kayak P gitu. Nanti kayak gini, nanti aku hitung kayak gini. Nah, dan nilainya berkisar dari minus 1 hingga 1, yaitu menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Selanjutnya, perhitungan dilakukan berdasarkan peringkat data dan dilengkapi dengan interpretasinya kategori kekuatan hubungan.
Materi ini juga membahas koefisien determinasi atau R pangkat 2 sebagai ukuran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta uji signifikan menggunakan uji Z yang tadi tuh yang aku jelasin. Selain itu dijelaskan pula cara praktis menggunakan SPSS untuk menghitung korelasi dan menguji hipotesisnya, lengkap dengan contoh perhitungan manual dan interpretasi hasil guna meningkatkan pemahaman mahasiswa secara aktifikatif. Ku sadar diri